Ada seorang putri yang rela berkorban demi menyelamatkan rakyat Mataram. Nyi Pembayun, itulah dia namanya. Nyi Pembayun, itulah dia namanya. Assalamualaikum Dewan Juri dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Zakiyah Muwahidah. Usia saya 12 tahun. Kali ini saya akan bawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Pengorbanan Nyi Pembayun. Teman-teman, tahu tidak? Nama Nyi Pembayun diabadikan menjadi sebuah nama jalan loh. Jalan Nyi Pembayun terletak di Kementerian Kota Gede, Kota Yogyakarta. Pasti pada penasaran kan sama kisahnya Nyi Pembayun? Dengerin cerita Aisyah ya. Saat burung-burung berkicau di balai penghadapan kerajaan Mataram, Panembahan Senopati sang Raja Mataram bersama Ki Juru Mertani sedang membicarakan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Cita-cita kita untuk memperluas wilayah Mataram tidak boleh ada yang menghalangi. Kita harus mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi Mangir Wonoboyo. Begini nak mas, sebaiknya jangan dengan cara kekerasan. Hal ini akan menimbulkan banyak sekali korban. Lalu dengan cara apa, Paman? Paman punya usul nak mas. Sebaiknya kita gunakan Pembayun untuk menaklukkan Mangir Wonoboyo. Nah teman-teman, ternyata Ki Juru Mertani mengusulkan agar Nyi Pembayun menjadi penari jalanan supaya bisa memikat hati Mangir Wonoboyo dan menaklukkannya. Panembahan Senopati pun setuju dan menyampaikan hal ini kepada putrinya Pembayun. Apa Romo? Pembayun hanyalah seorang wanita. Mana mungkin bisa menaklukkan Mangir Wonoboyo yang terkenal sakti itu? Putriku, ini adalah jalan satu-satunya agar Mangir Wonoboyo tunduk kepada Mataram tanpa jatuh korban. Baiklah Romo, kalau ini demi kebaikan dan bisa menyelamatkan rakyat Mataram, hamba siap Romo. Nah teman-teman, akhirnya Nyi Pembayun menyamar menjadi penari jalanan yang bernama Juminten. Ia beraksi dengan tariannya yang memukau hingga membuat Mangir Wonoboyo jatuh hati dan menikahinya. Singkat cerita, akhirnya Juminten mengandung. Tapi teman-teman, ternyata jauh dari orang tua membuat Juminten sangat rindu kepada mereka. Ia ingin sekali bertemu. Hal ini membuat Juminten berterus terang tentang siapa dirinya. Ampun Kang Mas, sebenarnya aku ini adalah Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Apa? Jadi selama ini Nyai sudah berbohong. Siasat apa yang telah kau lakukan Nyai? Tega-teganya Panembahan Senopati memanfaatkan putrinya sendiri. Ampun Kang Mas, aku melakukan ini agar Kang Mas tak lagi menjadi musuh Mataram. Aku hanya ingin Kang Mas tunduk kepada Mataram tanpa jatuh korban. Aku sangat mencintai rakyat Mataram, Kang Mas.
Sedikit demi sedikit amarah Ki Ageng Mangir pun mereda. Ia akhirnya mengantarkan sang istri pulang ke Mataram. Ketika hendak memasuki istana, Ki Ageng Mangir dijemput oleh Ki Juru Mertani. "Mohon maaf Ki Ageng, sebaiknya tinggalkanlah tombakmu di luar, karena tidaklah pantas menghadap mertua dengan membawa sebuah tombak." Akhirnya Ki Ageng Mangir dan Nyi Pembayun menghadap Panembahan Senopati tanpa membawa tombak Kiai Baru Klinting. Nyi Pembayun segera bersujud di kaki ayahnya dan disusul oleh Ki Ageng Mangir. Tanpa Nyi Pembayun sadari, ternyata Panembahan Senopati segera melumpuhkan Ki Ageng Mangir. "Ya, berat!" Seketika Ki Ageng Mangir menemui ajalnya. Melihat hal itu, Nyi Pembayun pingsan. Ia tidak menyangka bahwa suami yang ia cintai akan mati di tangan ayahnya. Teman-teman, sedih sekali ya ceritanya. Kira-kira apa ya pesan moral dari cerita ini? Aisyah kasih tahu ya. Yang pertama, untuk menaklukkan musuh dibutuhkan akal yang cerdik. Yang kedua, Nyi Pembayun memberikan sifat rela berkorban demi bangsa dan negara. Jalan-jalan kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Cukup sekian cerita dari saya, semoga bisa mengambil hikmahnya. Saya Aisyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.